Mana yang tuas? Ayo. Iya. Jelas-jelas saya yang kita lihat aja yang A ini apa? Katrol. Yang D, bidang miring. Ini apa? Bidang miring juga kan? Bidang miring. Yang mana bidang miringnya? Ya ulir-ulir ini. Berarti yang B dong, tuas. Nah, di SMP sendiri, pesawat sederhana itu terdiri dari 4 katrol. Berikutnya apa? Ya tuas itu sendiri. Berikutnya apa? Roda. Bidang miring ya. Pesawat sederhana itu roda. Maaf ya, salah satu pesawat sederhana adalah roda, kemudian baru bidang miring. Nah, itu adalah penjelasan tentang pesawat sederhana ya. Nah, pesawat sederhana itu sendiri artinya adalah alat-alat yang mempermudah kerja kita. Maksudnya apa nih? Maksudnya, misalkan, kalau kita ada beban nih ya, dari tuas aja lah ya. Nih, gambar tuas sederhana nih. Ini gaya kita berikan. Ada benda beratnya 100 Newton. Untuk mengangkat benda ke atas gini, kita nggak perlu gaya 100 Newton juga. Mungkin gaya yang kita berikan itu bisa kurang dari 100 Newton. Jadi itulah pesawat sederhana ya, yaitu mempermudah kerja kita. Oke, jadi tunggu ya, B belum ditulis, ini B ya. Berarti bagi yang udah ngerti bisa lanjut nonton pembahasan soal berikutnya. Sedangkan bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang tuas dan roda, nah bisa lanjut nonton nih. Iya, ini adalah contoh dari tuas ya. Dan gambar ini saya ambil dari situs ini nih. Kalau mau lihat langsung sana, bisa lihat langsung sana. Nah, ini adalah contoh dari tuas ya. Kita lihat, tuas itu sendiri terdiri dari komponen-komponen yang namanya, ini namanya kuasa, yaitu terus ada namanya beban, ya beban, kemudian ada namanya titik tumpu, dan ini namanya lengan. Dari sini namanya lengan. Tapi, kalau kita gambar lebih sederhana lagi, jadi ada namanya kuasa atau yang kita berikan, ada yang namanya beban, titik tumpu, kemudian ini namanya seperti L besar, ini namanya L kecil, L besar ini adalah lengan kuasa, L kecil lengan beban. Nah, di tuas itu sendiri ada namanya keuntungan mekanis, yaitu kalau di tuas ini adalah perbandingan antara panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Nah, maksudnya apa tuh? Mari kita lihat ya. Bebannya berapa nih? 100 kg, atau kalau kita tulis beratnya adalah 100 kali M kali G ya. M kali G, percepatan akibat gravitasi 10.000 Newton. Kuasanya berapa nih dengan 5 kg? M kali G juga, maaf, 10. 5 dikali 10, 50 Newton. Oke, itu dulu. Kemudian kita lihat panjang lengan bebannya dulu. Berarti tunggu ya, di sini kumpulan mekaniknya per L ya. Panjang lengan bebannya dulu deh. Sebut aja nih 10 cm deh. Panjang lengan kuasanya berapa? Ya hitung aja ya. Berapa kalinya 10 cm sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kalinya. Berarti sini ke sini 200 cm. Berarti 200 cm dibagi 10 cm. Yaitu 20. Iya, keunggulan mekanis pada contoh ini, tuas contoh ini adalah 20. Nah, artinya jelas banget ya di sini ya. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, kita perlu gaya hanya 1/20-nya, atau 50 Newton. Mungkin kalau yang lebih gampangnya adalah dengan tuas ini dan dengan gaya 50 Newton, kita bisa ngangkat benda seberat 1000 Newton. Jelas kan? Iya, jelas banget ya. Bahwa, sekali lagi,
Dengan keuntungan mekanis 20 dengan gaya kuasa 50 Newton, kita bisa mengangkat benda 1000 Newton. Nah, kira-kira begitulah prinsip dari tuas dan keunggulan mekanik tuas. Gitu ya. Berarti sekali lagi kalau secara abstraksi matematiknya, gaya yang kita perlukan untuk mengangkat sama aja dengan berat bendanya dibagi keuntungan mekanis. Itu ya. Mungkin kalau mau lebih detail lagi, berat bebannya keunggulan mekanisnya berapa? L per L, atau gayanya sama dengan W dikali panjang lengan bebannya dibagi panjang lengan kuasa. Gampang ya? Karena berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tuas. Iya, inilah jenis-jenis tuas. Ada 3 jenis ya. Ini. Ini tuas jenis pertama. Ini tuas jenis kedua. Ini tuas jenis ketiga. Bedanya di mana? Iya, ingat lagi-lagi. Tuas dari lengan, ada tumpuannya, ada kuasanya, ada bebannya. Tuas jenis pertama artinya tumpuannya terletak antara beban dan kuasa. Pada contoh ini tumpuannya ini. Bebannya pasti di sini ya, beban. Kuasanya ya ini di sini. Iya, itu tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua adalah yang ini nih. Nah, lihat di sini langsung aja ya. Ini tumpuannya, maaf, ini tumpuannya, ini bebannya di sini, kuasanya di sini. Nah, kalau digambar secara skematik, ini, kelebihan. Nah, kalau bebannya di sini, kuasanya di sini, tumpuannya di sini. Artinya bebannya terletak antara kuasa dan tumpuan. Kemudian tuas jenis ketiga. Nah, kalau bebannya di sini, berarti kuasanya terletak antara beban dan tumpuan. Nah, seperti contoh ini nih. Ini kuasanya nih. Ini kuasanya. Bebannya di sini, tumpuannya di sini. Begitu juga ini ya, tumpuan, kuasa, beban. Ini juga nih, pancingan ini. Tumpuannya di sini nih, tumpuan. Kuasanya di sini, bebannya di situ. Itu ya, penjelasan jenis-jenis tuas ya. Nah, mungkin Anda masih bertanya, kenapa tuas bisa gitu ya? Nah, lagi-lagi gini. Ini dari energi dan kekalahan energi gitu. Jadi gini, kalau kita gambar lagi, nah, tuasnya ya. Ini bebannya nih. Kita mau angkat beban sampai sini nih. Berarti kita perlu melakukan, karena ada lengan ini, berarti gaya kita yang kita lakukan, kita harus mendorong ini dengan gaya F sejauh sebut aja H ya, sampai sini ya. Nah, gitulah. Nah, untuk mengangkat beban bermassa M ini, berarti kita beban ini naik ke atas sehingga mendapat energi potensial, sehingga energi potensial benda ini bertambah sebesar berapa yo? Energi potensialnya? Ya, just M kali G kali sebut aja tingginya H kecil ya. Nah, itu. Berarti udah ini energi potensialnya. Nanti ada ini buat contohnya nanti ya. Kemudian berapa usaha yang kita lakukan? Nah, usaha yang kita lakukan, usahanya adalah ya udah gaya yang searah dengan perpindahannya dikali dengan perpindahannya sendiri, yaitu H besar. Nah, ingat energi potensial ini ya, energi potensial ini lagi-lagi ingat, kalau energi harus sama, perubahan energi potensialnya harus sama dengan usaha yang kita lakukan dong. Ingat, kalau energi berarti M dikali G dikali H sama dengan gaya di H besar H kecil ya harusnya ya. Nah, ini nih dari sini nih. Berarti ya udah, bener kan? Kalau kita lihat M kali G kali H kecil per H besar sama dengan F. Nah, inilah, lihat kenapa kita mendapatkan bahwa keunggulan mekaniknya sama dengan
H kecil per H besar. Tapi kan di atas tadi L kecil per L besar kan tadi kan? Di sini. Nah, L kecil per L besar kan kalau mekanik. Salah. L besar per L kecil. Ups. Nanti aja ya. Kuma mekanik. Wah, berarti ini salah dong. Ya udah nggak apa-apa ya. Kelepasan dikit. Nah, nanti lupakan aja dulu yang ini. H besar H kecil. Tapi tadi kan kita dapat keunggulan mekanik itu L besar per L kecil kan? Nah, dari mana tuh? Nah, dari sini dong, dari prinsip matematik namanya kesebangunan. Maaf ya. Apa ya? Kongruen segitiga atau kesebangunan segitiga ya. Ini kan sebenarnya segitiga nih. Lihat ya, dari sini segitiga yang sebangun ya, karena lihat sudut ini berhadapan sama. Berarti kalau ini H besar H kecil, kalau ini L besar L kecil, ini L kecil, ini L besar. Berarti dengan kesebangunan L besar per L kecil sama dengan H besar per H kecil. Berarti H besar per H kecil ini sama aja dengan L kecil per L besar sama dengan F. Atau kita lihat ini kan, kebalikan ini kan sama aja dengan keunggulan mekanik ya. Lagi-lagi yang tadi berapa di soal? Bebannya tadi, yaitu di sini bebannya 1000 Newton. Keunggulan mekaniknya tadi di soal, tadi berapa? Tadi 20 ya, berarti kebalikannya berarti L kecil per L besarnya 1/20. Berarti F-nya berapa? Sama dengan 1000 dikali 1/20, yaitu kuasa yang perlu kita berikan hanya 50 Newton. Nah, itulah penjelasan lebih detail kenapa keunggulan mekaniknya L per L. Itu ya? Oke? Oke. Berikutnya saya akan jelaskan tentang tadi apa? Roda ya, roda. Iya, ini lah contoh roda ya, dari sebuah unicycle aja lebih mudah ya. Gambarnya diambil dari sini. Nah, roda. Kenapa disebut pesawat sederhana? Iya, karena ingat, ini ada gaya juga ya konsepnya. Tapi untuk benda berputar namanya torsi. Nah, torsi ini baru dipelajari waktu SMA. Nah, gini prinsipnya. Daripada muter roda yang gede ini, kita muter roda yang kecil di sini nih. Atau bahkan kalau di sini mungkin kita muter ininya aja nih. Kita muter lingkaran yang lebih kecil. Nah, nanti di SMA belajar bahwa kalau muter lingkaran yang lebih kecil, itu torsinya pasti lebih kecil dengan gaya yang sama daripada torsi lingkaran yang lebih besar. Nah, makanya ini disebut pesawat sederhana nih. Karena dengan muter segini, ini karena dibandingkan muter yang gede, torsinya gede, kita muter roda yang kecil, muter lingkaran yang lebih kecil aja. Torsinya lebih rendah. Jadi dengan torsi yang lebih rendah, dengan ini kita bisa muter roda yang lebih gede. Tuh. Nah, tapi di sepeda, ya di sepeda roda 2, wah ini udah gabungan lagi nih. Tetap sih, ini kan lingkaran ini lebih kecil daripada lingkaran gede ya. Kita muter ini, tapi kita bisa muter roda yang lebih gede. Tapi kali ini udah terhubung dengan apa nih ya? Udah terhubung dengan sistem roda, dan mungkin ini bisa disebut katrol juga nih sebenarnya. Jadi ini ada contoh penerapan pesawat yang udah rumit ya, bukan pesawat sederhana lagi, karena ada campuran dari roda, dan ada roda ini, mungkin ini semacam katrol juga bisa. Semacam katrol juga ya. Kebalik mungkin panahnya. Oke. Ini ya. Jadi tetap aja prinsipnya, dengan roda untuk muter roda yang gede, kita hanya memutar lingkaran roda yang berukuran lebih kecil gitu. Nah, ini contoh yang lebih rumit lagi nih di sepeda ya. Wah, rumit lagi nih. Mungkin di sini ada apa? Mungkin di sini ini lingkarannya. Wah, ini lingkaran roda kita. Di sini kelihatan agak kecil nih, rodanya gede banget nih. Ini rodanya nih gede banget, kecil. Ini ke sini mungkin pakai prinsip tuas. Ini kumpulan roda-roda lagi, roda dengan hubungan rantai. Wah, rodanya banyak banget. Ada di sini ada roda, di sini roda yang macam-macam jumlahnya. Wah, ini udah pesawat yang lebih rumit lagi ya, bukan pesawat sederhana. Tapi tetap
ini menggunakan soal sederhana yang bernama roda.